Hari ini saya berada di Hotel Arya Duta untuk sosialisasi pemeriksaan hewan kurban tahun 1443 Hijriah dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Oke teman-teman, jangan lupa di like videonya, di share dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menundukkan hati dan pikiran kita seraya bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini berlangsung dengan baik dan lancar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa-doa kita. Izinkan saya pada hari ini memimpin doa dengan syariat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara sosialisasi pemeriksaan hewan kurban yang diselenggarakan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti sosialisasi ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan penyembelihan hewan korban dengan baik dan benar sesuai syariat-Mu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Zat yang Maha mendengar, Engkau Zat yang Maha pengampun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana, bala dan wabah yang ada di muka bumi, yakni pada saat ini penyakit mulut dan kuku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi ekonomi, akhirnya kita tidak menyembelih itu sapi, kambing dan ayamnya, padahal Allah mengatakan harus disembelih. Iya. Wa ma zakkaitum ya hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wal khinzir wa ma uhilla illa bihi wal munkhariqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala, dan seterusnya. Jadi semuanya itu harus kita sembelih. Jelas sekali dalam Al-Quran. Nah, bukan hanya harus disembelih, ada juga bacaan-bacaan khususnya. Nanti kita akan ajarkan. Jadi apa hikmahnya? Nah, hikmah pertamanya adalah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Kenapa disebut sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah? Karena itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikumul maitatu wad-dam. Jadi kita dipanggil kata-kata mukmin di situ. Jadi sebagai mukmin, maka yang pertama-tama yang harus kita tangkap sebagai muslim ketika disuruh menyembelih kambing, sapi dan ayam ini adalah bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita pakai alasan-alasan akal yang lain.
karena ini panggilan iman, maka kita harus menyembelih sesuai dengan syariat agama. Nah, di sini yang biasanya kita sebagai orang Islam karena tidak ada yang melihat, akhirnya kita menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat. Jadi tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, jadi semua perintah Allah itu pasti keberuntungannya kembali kepada kita semua, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada manusia. Jadi syariat Allah ini turun untuk demi kebaikan kita. Nah, kalau kita lakukan itu dengan baik, saya kira tidak akan ada namanya penyakit-penyakit di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu dengan banyak virus di mana-mana sekarang ini menyebar ke dunia, seluruh dunia karena kita tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik. Kita makan darah, kita makan bangkai, kita makan semua. Kita makan namanya anjing, kita makan namanya kelelawar, kita makan tikus. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi ketika Allah mengatakan laksanakan, ada pasti kebaikannya tinggi sekali di situ. Ketika Allah mengatakan jangan makan, jangan laksanakan, pasti ada kebaikannya di situ. Jadi halal haram itu munculnya ada kebaikan yang hikmah yang sangat besar bagi kita. Maka yang pertama-tama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah ada apa tadi? Keimanan kita dulu. Jadi ada orang tidak ada orang, kita pasti menyembelih dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Ini tidak ada yang lihat kali ini. Kalau begitu saya sembelih saja, tusuk aja dah selesai masalah. Nah, ini dulu yang harus kita tanamkan sebelum kita bicara masalah akal sehatnya. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sembelihlah ayam ini, kambing sapi ini, apa dampak kesehatannya? Pertama adalah darahnya pasti keluar semua. Jadi kalau kita sembelih lewat lehernya pasti keluar semua darahnya. Nah, darah itu adalah sumbernya penyakit. Makanya Allah tadi mengatakan hurrima alaikumul maitata wad dama. Allah mengharapkan kepada kalian namanya bangkai dan darah. Nah, kemudian dia sudah keluar darahnya, pasti sehat dagingnya. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu, Allah mengatakan harus sebut namanya. Wazkur ismallahi alaihi, sebutkan namanya Allah di situ katanya. Dan sekarang sudah ditemukan sebuah penelitian di Suriah, universitas di Suriah, mereka membandingkan antara binatang yang disembelih dengan Islami dan binatang yang tidak disebut Bismillah di situ. Dan di situ saya tidak bawa videonya Pak, ada di Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, ya. Tapi Bapak dikatakan ditulis dalam bahasa Arab. Az-zabihah fi syariah Islamiyah. Kita tulis itu saja di YouTube, akan diperlihatkan daging yang dibaca Bismillah dan daging yang tidak ada Bismillahnya. Kita akan melihat kuman-kumannya luar biasa banyaknya. Ini salah satu mukjizat, salah satu keanehan. Kenapa daging yang disembelih tidak ada Bismillahnya, banyak virusnya, banyak kuman-kumannya, dan binatang yang disembelih dengan Bismillah boleh dikata tidak ada kuman-kumannya. Ini salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Perancis itu Bapak Ibu tidak mau kambing sapi itu disembelih kecuali orang Islam. Kenapa? Karena dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Di Perancis sampai di Inggris yang menyembelih di situ orang Islam semua. Kenapa? Karena ini dibukukan sehingga buku ini dibaca oleh orang Barat Eropa, ternyata bahwa itu Islam itu luar biasa. Nah, ini salah satu mukjizat kenapa harus kita baca Bismillah. Nah, itu hikmah kedua. Hikmah ketiga adalah siapa saja yang menyembelih tidak sesuai hukum syariat, maka siapa saja yang memakan kambing sapi itu, dosanya akan ditransfer kepada orang yang menyembelih tidak sesuai dengan syariat. Saya menyembelih tidak sesuai hukum syariat, terus dimakan oleh orang banyak, berapa dosa Anda? Tetapi apabila kita menyembelihnya sesuai dengan hukum syariat, berapa yang makan kambing sapi ayam itu, berapa pahala Anda? Makanya orang yang tukang sembelih besar sekali pahalanya itu. Sama dengan tukang azan, besar pahalanya. Sama dengan imam, besar pahalanya. Tapi salah lagi waktunya azan, terus orang salat, besar juga dosa. Tapi kita sebagai imam masjid salah Fatihahnya, banyak juga dosa. Jadi ada timbal baliknya. Jadi kalau kita mau masuk surga cepat, jadi penyembelihan Islami. Betul Bapak Ibu? Saya pernah tanya saya pernah melatih Pak, bukan sekitar 20 orang dari Maros.
dia menyembelih tiap hari 5.000 ayam. Saya tanya sama dia, Bapak ketika menyembelih ayam 5.000 itu, Bapak baca Bismillah 5.000 kali? Dia bilang, sekali. Saya hanya baca Bismillah yang pertamanya, Bismillah yang 5.000 kurang 1 saya tidak baca Bismillah. Saya tanya, kenapa? Capek kah? Capek mulutku. Sembelih yang mana lebih capek, tangan tak atau mulut tak? Tidak masuk akal Pak. Tidak bisa. Ini lebih capek Pak. Daripada ada satu anggota badan kita tidak pernah capek, apa? Lidah tak. Kita bicara 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak pernah capek. Jadi tidak masuk akal. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gampang. Ini jadi 5.000 kurang 1 pakai semua. Itulah yang tersebar ke restoran-restoran di Makassar. Nah, berapa dosa itu kira-kira? Nah, tapi sebaliknya, kita baca Bismillah, kita sudah hukum syariat, berapa pahala? Jadi jadikanlah ini profesi sembelihan ini sebagai loncatan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu saya bertengkar salah satu tukang sembelih di pasar. Saya bilang, Bapak Bismillah, saya orang Islam, tapi bapaknya tato saja. Nah, jadi seperti ini memang harus kita hati-hati. Jadi itu salah satu hikmahnya Bapak ya. Apalagi sekarang kita lihat macam-macam tukang sembelih. Macam-macam tukang sembelih itu kita lihat di sini saya bagi 3. Pertama, ada tukang sembelih betul-betul tidak boleh kita makan sembelihannya. Siapa itu? Mereka-mereka yang beragama ardiyah, seperti agama Hindu, Buddha, yang menyembah patung, mereka tidak boleh dimakan sembelihannya sekalipun baca Bismillah. Kenapa? Akidahnya adalah menyembah. Ini dia, kalau diperhatikan. Syarat-syarat sembelih halal itu harus ada, pertama Pak, harus ada niatnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah membaca Bismillah. Kita lihat juga niat. Apa itu niat Pak? Niat itu adalah azmun qalbiyyun li fi'li ibadatin muayyanah li taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah tertentu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan, untuk mendekatkan diri. Jadi ketika kita menyembelih kambing sapi, apa tujuan kita? Untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita sudah tanamkan niat ini, maka tidak ada di antara kita yang menyembelih sapi, kambing, ayam kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Pasti semuanya halal. Kenapa? Niat kita bukan untuk ekonomi, bukan untuk perdagang saja, tapi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, oleh karena itu kita bagi 3 penyembelihan. Penyembelihan biasa, penyembelihan akikah, penyembelihan kurban. Sekarang menyembelih biasa, apa itu? Niatnya cukup mengatakan, ya Allah, ini kambing sapi hanya untuk saya mau makan saja. Niatnya untuk dimakan. Itu namanya apa? Sembelih biasa. Ketika kita menyembelihnya tidak ada pahalanya, tidak ada pahala, artinya tidak masuk ibadah dalam arti seperti akikah dan kurban. Tetap ada pahalanya, artinya sudah halal kita makan, tetapi pahalanya tidak sama pahala kurban. Jadi niat kita adalah untuk memakannya. Jadi kalau ada orang menyembelih kambing, sapi, ayam, niatnya untuk menyiksa, tapi dia sembelih, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia potong semuanya sesuai syariat, tetapi ada niat dalam hatinya, bukan bermain-main saja, muka menyiksa ini ayam saja, bukan untuk dimakan, haram dimakan. Makanya tolong yang menyembelih itu niat kita untuk dimakan, itu sembelih biasa namanya. Nah, tetapi harus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, niat yang kedua adalah niat menyembelih akikah. Bagaimana niatnya? Apa bacaannya? Kita mengatakan, Allahumma hadza minka wa ilaika akikata Muhammad. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa apa saja. Artinya, ya Allah, ini kambing dari kamu untuk kamu, akikahnya Muhammad.
Siapa nama anak tak bayinya itu? Muhammad, Abdullah, Abdul Karim, Sangkala. Sangkala apa ya? Atau Sangkala? Ya. Pokoknya siapa namanya bayi tak sebut namanya pada saat kita mau menyembelihnya. Allahumma hadza minka wa ilaika akikata Muhammad. Akikah Abdullah. Bahasa Indonesia apanya? Bahasa Indonesianya. Ya Allah, ini kambing dari kamu untuk kamu, akikahnya Muhammad. Sebenarnya akikahnya Muhammad bin, kasih bin Pak ya. Kenapa? Karena pasti ada bapaknya itu. Kecuali bapak zina, anak zina. Jadi kasih nama bapaknya situ. Jadi baru kita Bismillah Allahu Akbar, itu namanya sembelih akikah. Sudah dihafal Pak Bapak? Sudah? Ya Allah, ini dari kamu untuk kamu, akikahnya Muhammad bin. Bismillah Allahu Akbar, itu bacanya bahasa Indonesianya. Kita menyembelih kurban adalah kalau di sini saya ambil agak panjang karena ini menurut Imam Syafi'i. Jadi kita ambil pendeknya saja. Yang pendeknya itu Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Bismillah Allahu Akbar. Selesai. Allahumma hadza minka wa ilaika. Bahasa Indonesianya, ya Allah, ini kurban dari kamu untuk kamu. Terimalah kurbanku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Ibu Isinur Kusmayani Majid, MSc. Terima kasih Bu atas kesediaannya membuka acara kami. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Makassar, yang kami hormati Ketua PDHI Kota Sulselbar, Dr. Agung, yang kami hormati panitia Dewan Kurban instansi pemerintah, yang kami hormati aparat kelurahan dan kecamatan serta hadirin undangan Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai putus kepalanya, maka tidak semua keluar darahnya. Kenapa? Karena kalau tidak diputus kepalanya langsung, itu masih sinyal di otaknya, masih ada di denyut otak. Dia kirim sinyal ke jantung bahwa ada bahaya mengancam. Ya, pada saat ada sinyal dari otak masuk ke jantung, maka jantung berdebar kencang, akhirnya darah keluar semua. Tetapi apabila diputus hubungan otak dengan hilang, akhirnya masih ada darah di. Itu hikmahnya kenapa dilarang memutus semua. Nah kalau di barat Pak, nggak ada istilah itu, pokoknya potong saja kepalanya semua. Nah itu hebatnya Islam itu. Jadi Rasulullah SAW siapa kira-kira mengajar Nabi ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong putus dua. Nah sekarang kalau kita ini sebelum saya sampai ke sana, ini kalau kita disunahkan menghadap kiblat Pak ya. Kalau kiblat. Nah, kalau biasa kita dipegang ayamnya begini. Kalau sapi kan kita harus terangkat sedikit. Nah, kita tidak boleh pada saat kita menyembelihnya itu jangan terlalu lama, ada jeda antara 1, 2, 3. 1 lambat sekali dengan 2, 3. Jadi usahakan 2 kali kalau sapi. Kalau ayam sekali. Ini sudah tinggi ilmunya kalau sekali. Ya beberapa saya latih kemarin itu tugas sembelih dia hanya sekali sudah bisa hilang. Artinya luar biasa, sudah tinggi nih. Jadi pada saat kita sembelih usaha harus cepat dan tajam sekali pisaunya. Karena saya dipanggil untuk melatih penyembelihan di Parepare Pak, malam-malam jam 4 pagi. Apa yang terjadi pada saat dipotong itu 32 kali pas saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada video ya Pak? Saya hitung 1, 2, 3, 4. Saya bilang Anda nggak lulus, tidak boleh kasih sertifikat. Akhirnya ada layan 2. Coba saya Pak, saya lihat pisaunya panjang, parang, hanya 2 kali Pak. Mantap, Anda lolos. Jadi luar biasa, sapinya itu 32 kali Pak. Gergaji, bagaimana sakitnya itu? Jadi tolong Bapak, nah pada saat kita menyembelih sapi kambing sudah putus kira-kira kiri kanan, kita lihat ini. Yang bisa kita lihat kiri kanan dari 2 ini.
putus berarti sah. Sekarang kita menunggu dia meninggal, mati betul. Nanti sudah mati betul baru kita kuliti. Begitu juga ayam itu, jangan belum masih koronta sudah masuk di air panas. Tolong, itu salah, bisa jadi bangkai. Ya, bisa jadi siapa yang membunuh di sini, air panas atau pisau. Jadi sahabat khususnya agama sapi ini, ada videonya Pak, sapi itu masih bergerak-gerak sudah dikuliti, ada videonya. Kenapa? Waktu katanya waktu, nggak boleh tunggu. Ini orang usul mau nembik sapinya, tidak boleh Pak, bangkai masih sah. Jadi nanti setelah bagaimana cara kita tahu mati, ambil ekornya, kita patahkan begini, kalau ada refleks masih hidup. Atau matanya Pak, ya kita gini-gini begini, kalau dia berkedip masih hidup. Kalau satu berkedip, dia cinta itu. Jadi gitu Pak ya. Nah itu namanya. Kira-kira 5 menit baru meninggal itu, mati betul. Nah kemudian sekarang kita sudah paham di sini Pak ya. Nah sekarang juga ada penyakit Pak ya. Penyakit apa tadi namanya? Penyakit mulut dan kuku ya. Saya ini apa hukumnya kalau kita tiba-tiba ayam sapi kita kena penyakit itu? Itu sah untuk dimakan, tapi tidak sah untuk jadi kurban. Sudah ada fatwanya MUI Sulawesi Selatan. Sah dimakan, tapi tidak sah untuk jadi kurban. Kurban itu harus persyaratannya sehat walafiat. Tidak ada cacat sedikit dari matanya, tidak boleh bindok, tidak boleh ada lubang dari telinganya, tanduknya harus sempurna, diutamakan warnanya putih, hitam belakangnya, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus, tidak boleh batuk-batuk, flu, pokoknya harus sehat walafiat. Kenapa? Karena semua dihitung pahala oleh Allah. Mulai dari bulu-bulunya. Berapa bulu-bulunya Pak kami sampai? 10 Pak. Setiap bulu-bulunya 10 pahala. Hitung. Kalkulator kami bisa menghitung. Dan setiap tetes darahnya 10 pahalanya. Tanduknya pahala. Giginya pahala. Jadi Allah tidak mengambil yang tidak baik. Jadi ketika kita membeli kambing sapi, ukur dirita. Wah ini tidak baik, jangan beli. Lama dia kalau hati tak mengatakan tidak baik, ini tadi murah, tidak diterima. Jadi ukurannya hati kita masing-masing. Begitu Bapak ya. Nah, yang namanya kurban ini ketika kita menyembelih kambing kurban kita ini. Pokoknya ini kedatang, pokoknya saya beli sapinya, ya Pak, saya beli sapinya, masih sehat walafiat. Terus saya simpan ke masjid. Besoknya mau disembelih kena penyakit. Maka orang ini sudah dicatat sebagai kurban. Kenapa? Karena pada saat dia dibeli sehat. Sama Pak kalau Bapak pergi haji, belum sampai di Mekah meninggal di Jeddah. Sudah tahu enggak? Belum ya? Tapi Bapak kan sudah pergi naik pesawat, turun Jeddah meninggal. Bapak sudah dihitung naik haji. Bapak ini beli kambingnya sempurna. Pas sampai mau dipotong besoknya, kena penyakit. Bapak sudah dianggap berkorban. Bapak ya, gak usah khawatir. Tetapi harus diumumkan bahwa ini kena penyakit ini. Ya dipisahkan. Begitu. Nah kemudian yang namanya kurban ini mengatakan Pak tidak usah saya dikasih uang sembelih, yang penting saya dikasih kulitnya. Bapak menjual namanya. Jadi kasih dia 100.000, berapa satu kambing satu berapa? 100.000 kasih 100.000. Bapak mau kulitnya ambil. Pokoknya tidak boleh dijual, kulitnya tidak boleh dijual semua. Kasih semua orang, itu sedekah. Nah di sini banyak di masjid-masjid membatalkan kurban orang gara-gara dijual kulitnya. Bapak mengerti Pak ya. Jadi itu semua tidak boleh dijual. Nah sekarang bagaimana kalau umpamanya saya ini makan kambing sapi? Saya tidak tahu kalau itu sudah dibaca bismillah atau tidak. Bapak sering masuk ke restoran? Bapak kan percaya penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Yang nomor 5 itu pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih, memperhatikan hal-hal seperti ya ada. Nah memang Bu seharusnya seperti itu. Karena kenapa? Saya ini panitia dari Masjid Al-Makassar Islami.
kita di sana pada saat kurban tidak pernah tidak ada sapi yang selalu ada cacing yang kita dapatkan dari hatinya itu, Pak. Dan tim dokter yang selalu turun di lapangan di Al-Markas itu semua dokter muda, istilahnya seakan-akan pergi penelitian saja. Nah, ini juga menjadi masukan mungkin dari Yang kedua, Bu, yang mudah-mudahan ini terjadi karena selama ini saya lihat tidak ada seperti ini. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena itu sering terjadi dalam markas. Baru kita tahu bahwa ini sapi ada penyakitnya setelah kita potong, setelah kita sembelih. Yang kedua, mungkin juga dari Pemkot ini perhatiannya, banyaknya sapi sekarang, Bu, makanannya itu dari sampah. Seperti di PPA di Antang itu ya kebanyakan seperti itu. Ya, jadi biasa saya bertanya, kenapa seperti ini sapi? Dokternya juga biasa, yang saya bilang tadi itu dokter-dokter muda. Ya makanannya, karena makanannya itu biasa. Memang tempatnya di situ hanya sampah, yang dimakan di situ adalah sampah. Nah itu. Jadi saran saya sama Pak Dokter Hewan, sebagusnya mungkin Pak, semua penjual-penjual hewan kurban itu sebelum pembeli datang membeli, seharusnya ada dokter hewan yang memeriksa di situ. Karena tidak mungkin kita ini yang membeli, bukan dokter hewan yang tahu bahwa ini sapi ada penyakitnya. Yang tahu itu adalah dokter hewan. Karena tadi itu terjadi di Al-Markas tidak pernah tidak, Pak. Selalu ada. Terus yang Pak Kiai, ini Pak, tadi kita sama-sama sependapat bahwa hewan yang bisa dikurbankan itu betul-betul hewan yang sehat jasmani dan rohani. Ada di sini saya baca, Pak. Yang nomor 1 itu hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK dirinci sebagai berikut. 1. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih, biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Ini mungkin perlu diklarifikasi, Pak. Betul atau tidak ini? Karena jangan sampai ini nanti kita bawa di kepanitiaan bahwa ini ada seperti ini. Nah di sini saya lihat sumbernya dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Ini mungkin perlu jangan sampai Pak Kiai tadi mengatakan bahwa hewan yang perlu dikurbankan itu adalah hewan sehat jasmani dan rohaninya, tidak ada cacat pun sedikit. Nah ini kalau misalnya ada penyakitnya seperti ini, otomatis kan ya tidak sempurna. Ya mohon penjelasannya. Terima kasih. Kita bismillah atau tidak? Apa kata Nabi? Kami bismillah sebelum makan, selama kau tidak lihat pada saat disembelih. Maka ibu kalau masuk di restoran tidak usah ditanya ini disembelih secara bismillah atau tidak. Kau main bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makin setelah dimakan jangan ditanya lagi, Pak ini dibaca bismillah atau tidak? Kata ke restoran tidak, haram, mutlak itu. Jadi nggak usah banyak bertanya, Pak ya. Jadi makan misalnya keluar lagi payung nih, suruh kita bismillah tadi. Ada perintah dari Nabi SAW. Sekarang sudah selesai ini, yang kedua terakhir. Bagaimana kalau umpamanya saya ini menyembelih lupa bismillah? Lupa bismillah, terpotong lupa bismillah. Saya pernah Pak jam 7 pagi Pak ya, saya mau beli ayam. Saya bilang, nah saya lihat tukang sembelihnya itu tidak ada bismillah.
Sudah berapa di depan saya dia sendiri pada depan saya. Terus saya bilang kepada bosnya, bos, itu anak kuat, tak ada bismillahnya. Kalau baru teriak, bismillah kok, kalau bismillah. Berapa itu lewat? Yang begini bangkai Pak, kenapa sengaja? Tetapi kalau kita tidak sengaja lupa bismillah, halal. Apa kata Nabi? Setiap orang Islam ada Allah di dalam hatinya, ada bismillah dalam hatinya. Bagi orang yang lupa, tapi sengaja, ini yang bangkai. Jadi sekali lagi itu Bapak ya, Ibu, saya kira ini yang singkatnya. Yang singkatnya nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa jelaskan lagi lebih jauh. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bahas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini ada di Hotel Arya Duta untuk sosialisasi pemeriksaan hewan kurban tahun 2020. Terima kasih untuk yang telah subscribe, komen dan share.